ini saya akan membahas tentang skandal dari Jiwasraya. Nah, apa jadinya jika sebuah perusahaan asuransi itu milik negara justru menipu para nasabahnya? Nah, kasus Jiwasraya bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga peringatan keras dan mungkin bisa jadi pelanggaran yang sangat berat akan runtuhnya etika di dunia bisnis Indonesia. Jiwasraya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi yang di bawah naungan BUMN. Pada 2018 ditemukan kerugian negara mencapai lebih dari 16 triliun rupiah. Uang nasabah digunakan untuk investasi bodong dan manipulasi laporan keuangan, sehingga ribuan orang itu kehilangan tabungan masa depan mereka. Lalu, lantas apakah dampak hukuman yang melibatkan pelanggaran tersebut? Yang pertama yaitu UU Perasuransian nomor 40 tahun 2014. Yang kedua itu ada UU Tindak Pidana Korupsi, dan yang terakhir adalah UU Pasar Modal. Pihak kejaksaan mendakwa direksi Jiwasraya melakukan korupsi, pencucian uang, dan penipuan. Mereka terbukti secara sah melanggar prinsip transparansi dan bahkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana nasabah. Dari sisi etika bisnis saja udah sangat kelihatan bahwa tindakan mereka itu tidak bisa dibenarkan, karena kenapa? Menyebabkan penderitaan ribuan orang. Bahkan dalam teori etika kemanusiaan, mereka gagal menunjukkan integritas sebagai pemimpin. Nah, dalam dunia bisnis ini, kepemimpinan ini termasuk hal yang sangat utama agar terlaksananya suatu bisnis. Skandal ini menimbulkan efek domino. Kepercayaan publik terhadap asuransi jadi anjlok, ribuan orang kehilangan dana pensiun, dan negara itu harus menanggung kerugian yang sangat besar. Mungkin sebagai mahasiswa dan calon pelaku bisnis, saya itu belajar bahwa pelanggaran etika sekecil apapun itu bisa menghancurkan reputasi perusahaan dan bahkan dapat merugikan banyak orang jika itu melibatkan konsumen. Lalu untuk kesimpulan pada video kali ini tuh, etika itu bukan sekedar sebagai pelengkap hukum saja, tetapi dalam dunia bisnis itu integritas adalah mata uang utama dari sebuah bisnis. Skandal Jiwasraya itu bisa dijadikan pelajaran besar untuk tidak menjanjikan keuntungan sebagai satu-satunya tujuan. Banyak di luar sana itu masih menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi konsumennya, sehingga banyak orang juga akhirnya tertipu akan hal itu. Jadi untuk saat ini mungkin ketika kita membangun bisnis itu sangat disarankan untuk menanamkan kejujuran kepada para konsumen kita. Meskipun ya namanya berbisnis kan kita tidak tahu apakah kita bisa berjalan dengan baik atau tidak. Entah berjalan dengan baik atau tidak, kita tetap harus menjalankan yang namanya kejujuran dalam etika bisnis. Sekian dari video saya, terima kasih.